wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilbran Akmal Abrar. Dengan RNP 5025241052. Saya akan menjelaskan demo praktikum revisi praktikum 2. Yang pertama nomor 1. Dan di soal ini, di program diminta untuk mencari modus dari ID mayoritas buah dengan input seperti ini dan outputnya seperti ini. Yang pertama, integer main ID ini n ini digunakan untuk berapa jumlah angka yang dimasukkan seperti ini 5, berarti ini ada 5 buah, 9, 2, 9, 9, 10, 9. ID ini untuk si angkanya, seperti ini ada 2, 9, 9, 10, 9. Jika N yang dimasukkan 0, maka langsung otomatis di ini aja di printf min 1, jadi keluar langsung min 1. Return langsung breakdown selesai. Yang kedua, ini ada maksimal 0. Maksimal ini digunakan untuk frekuensi, banyak frekuensi terbesar tiap angka. Modus ini adalah jumlah angka yang banyak keluar. Yang pertama for dari i 0 sampai i kurang dari n. Kurang dari banyak angka yang dimasukkan. Misalnya ini di scan of ID ya. Misalnya Anda yang masukin angka 5. Maka count 5, banyaknya 5 ini ditambah, berarti yang awalnya kan 0, count count ID-nya, count 5-nya, 5-nya itu berarti bertambah 1, jadi 1. Terus ngelup terus sebanyak yang dimasukkan berapa ID-nya. Terus ini juga ada pengecekan apakah count ID lebih dari maksimal. Maksudnya apakah banyaknya yang angka kamu masukkan tadi itu lebih banyak dari maksimal. Jika count ID-nya lebih banyak dari maksimal, maka maksimalnya ini berubah menjadi banyaknya angka yang kamu masukin tadi. Banyaknya jumlah angka yang kamu masukin tadi. Modusnya itu berubah menjadi ID yang kamu masukkan. Apa? Misalnya ini agak ada 299, berarti maksimal count ID-nya itu ada 2, maksimalnya modusnya itu berubah jadi ID-nya yang kamu masukkan berarti 9. 9-nya ada 2 gitu. Setelah itu ada in seri ini untuk kalau misalnya apa ada dua ada dua ada dua bilangan yang besarnya sama, misalnya di 9-nya ada 2, nanti 2-nya ada 2. Jika ini digunakan untuk ngeceknya, jika sama itu seri sama 1 langsung break. Jika serinya itu sama dengan 1, maka langsung di printf min 1. Jika tidak, printf yang lain itu modus sama maksimalnya. Coba kita cek ya. Ini 5 plus ini 9, modusnya 9, banyaknya ada 2. Coba kita cek lagi yang bawahnya. Ya, min 1. Soalnya kenapa ada satunya 2, duanya 2, modusnya ada 2, min 1. Lalu, nah, sekarang nomor 3. Di dalam soal ini kita diminta untuk menghitung modus sekalian menghitung apakah modusnya prima atau tidak. Jadi yang pertama langsung kita deklarasikan integer input. Input ini ada berapa bilangan yang ingin dimasukkan. Langsung saja ini. Lalu kita deklarasikan semua ini, integer banyak muncul, paling banyak muncul modus dengan prima. Setelah itu, ini loop yang pertama, ini kita itu digunakan untuk memasukkan berapa jumlah input yang ingin kita masukkan dan array bilangan. Setelah itu loop yang pertama ini digunakan untuk menelusuri setiap bilangan pada bilangan array.
Setelah itu, loop yang kedua ini digunakan untuk menghitung berapa kali bilangan pada indeks I yang muncul pada array bilangan. Jika bilangan pada array I itu sama dengan bilangan pada array C, maka banyak muncul plus sama dengan 1. Banyak muncul plus sama dengan 1 ini berarti banyak muncul ditambah banyak muncul sama dengan banyak muncul tambah 1. Jika banyak muncul itu lebih besar dari paling banyak muncul, maka modusnya itu terupdate menjadi bilangan pada array I. Nah, ini digunakan untuk mengecek apakah modusnya prima. Jika modusnya kurang dari 2, maka langsung dia itu merupakan bilangan prima, prima 0. Jika lebih dari 2, maka dicek lagi menggunakan rumus ini. Nah, ini untuk ngeprintnya. Jika prima, wah modusnya prima. Jika tidak, nggak prima. Cek tuh cek ini. Ya, wah modusnya prima. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Beranak Malapedar. Dengan NRP berapa sih? Nomor 2. Sekarang akan menjelaskan nomor 2, yaitu uh, di soal kita disuruh untuk apakah kalimat tersebut flip atau anagram. Eh, Terus langsung aja ke sini. Yang pertama int a ini digunakan untuk berapa 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 kali kita harus mengelup program ini. Ini char B 10 ini untuk char untuk flip dan anagram. Star 1, star 2 ini untuk kalimat string pertama dan string 2. Yang kedua ini loop dari I sampai A sampai berapa kali kita mau ngeloop. Setelah itu B ini untuk mengecek apakah program ini anagram atau flip disimpan di sini di B. Setelah itu di string 2, string 1 kita char new ini untuk perbandingan baru char baru di copy melewati ini. Jadi string 1 di copy ke new 1, string 2 di copy ke new 2. Strlen ini untuk panjang dari string 1 disimpan di len 1, string len 2 panjang string 2 disimpan di len 2. Setelah itu mengecek apakah kalimat tersebut anagram atau tidak. Yang pertama dicek apakah panjang 1 itu tidak sama dengan panjang 2. Jika tidak sama dengan panjang 2, langsung di print di scanner tableau. Jika tidak, kita mengecek stringnya satu-satu menggunakan ini bubble sort. Setelah itu, jika string 1 itu sama dengan string 2, maka langsung kita print ini string 1 ini 2. Jika tidak, langsung di print di scanner pro. Ini digunakan untuk mengecek apakah itu flip. Kita mendeklarasikan flip itu langsung 1. Jika panjangnya tidak sama antara satu dengan yang lain, langsung di print di scanner pro. Terus habis itu ini untuk mencari apakah stringnya itu flip, kembalikan, bisa berbalik. Terus jika jika iya, jika ini memenuhi langsung di flip 0. Langsung di break. Jika flipnya 1, maka langsung di print ini. Jika tidak, langsung di print. Nomor 4 ini, kita diminta untuk menghitung suatu nilai, kemudian membandingkannya dengan nilai tertentu berdasarkan hasil banding tersebut. Program ini akan misalkan mencetak apakah berhasil atau tidak. Nah, ini outputnya seperti ini. Jika tidak, oh no. Kodenya, kita langsung masuk ke kode. Kita menggunakan long long karena bilangannya sangat besar. Kita dikasihkan NMF, N ini untuk angka yang ingin dimasukkan, M ini untuk batas perjalanan waktu, batas waktunya, F-nya ini angka yang nanti untuk dibandingkan ke N-nya. Biner N dan F kita deklarasikan 61 sebagai untuk 61 bit. Ini array biner F ini digunakan untuk menyimpan representasi
dari biner masing-masing N dan F. Eh, long term N dan F ini digunakan untuk variabel sementara dalam menyimpan nilai N dan F saat diubah nanti untuk bilangan biner. Ini loop pertama, loop ini digunakan untuk mengubah angka desimal N dan F ke dalam bentuk di biner. Setiap elemen biner N dan F akan diisi dengan hasil dari time N modulo 2. Setelah itu time N dibagi sama dengan 2. Dan seterusnya. Yang kedua, loop yang ini untuk memodifikasi bilangan biner F berdasarkan kondisi biner N. Setelah biner F dimodifikasi, kode ini kembali representasi biner tersebut dalam bilangan desimal new F. Nah, ini ini F dirubah sudah menjadi bilangan biner. Jika bit ke K dalam bilangan biner F bernilai 1, maka nilai new F ditambahkan dengan 2 pangkat K menggunakan ini. Long Pow 2 pangkat K. Nah, ini digunakan untuk menghitung jumlah perjalanan waktu maksimalnya menggunakan N ini. Langsung aja. Ini digunakan untuk ngopernya jika perjalanan waktu maksimal itu lebih dari sama dengan M, maka print ini, jika tidak print ini. Sudah kita praktekkan. Good. 3, 5, 1. Oh no, I failed.